Shalom semuanya, kembali bertemu dengan kami, saya Lesmana, dengan rekan saya Bu Roli, dan narasumber daripada Pak Jimmy dalam acara Life Healthy for God's Glory. Kalau kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas mengenai ikan, ya kan? Bagaimana di dalam imamat dikatakan ikan yang bersisik yang bisa untuk dimakan, dan ikan yang tidak bersisik itu tidak bisa dimakan. Karena ya ada jabaran-jabaran sendiri yang nanti akan dibahas lebih mendalam oleh narasumber kami, yaitu Pak Jimmy. Silahkan Pak Jimmy untuk melanjutkan pembahasan dari minggu lalu nih. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Oke, ya. Iya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang masih Kau percayakan bagi kami, limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, kalau saat ini kami akan membahas tentang apa yang boleh masuk kami makan, menjadi asupan kesehatan bagi kami. Dan biarlah semua pengertian ini hikmat yang daripadamu. Berikan untuk Pak Jimmy, membuka semuanya ini dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut Pak Jimmy. Ya, kita akan lanjut materi kita tentang ikan. Oke, bisa lihat ya semuanya? Ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ikan kembung dan ikan salmon. Nah, kita bisa lihat ya saudara ya bahwa omega 3 pada ikan kembung itu rupanya lebih banyak daripada ikan salmon. Sedangkan lemaknya pada ikan salmon itu melebihi dari ikan kembung. Jadi tidak berarti bahwa yang kita tahu di luar bahwa ikan salmon itu yang terbaik dan sebagainya. Karena apa? Tuhan ciptakan semua binatang hewan laut pun juga semuanya baik. Bahkan kita bisa lihat protein pada ikan kembung itu melebihi dari ikan salmon. Jadi ada kelebihan masing-masing pada ikan ini. Karena apa yang Tuhan ciptakan semuanya baik. Jelas ya saudara? Jelas. Oke. Sebentar. Kok nggak jalan ya? Maaf. Oke. Nah, kita bisa lihat secara umum manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsi seperti ikan bandeng. Saya ambil satu contoh ini. Yang pertama, ia mengandung omega 3, mencegah jantung koroner, mencegah depresi, resiko hipertensi, menurunkan kadar kolesterol darah, dan banyak hal. Dan ikan bandeng juga mengandung protein yang tinggi. Ia juga memelihara kesehatan, mencegah penyakit akibat kekurangan zat gizi mikro. Kita sudah belajar ya saudara ya, zat gizi mikro itu seperti apa kan? Yang dibutuhkan hanya jumlah sedikit, mineral-mineral yang dimaksud di sini. Sangat baik dikonsumsi pada semua usia untuk mencukupi kebutuhan protein tubuh. Jadi baik anak kecil, dewasa maupun lanjut usia itu baik untuk mengonsumsi ikan. Tapi yang harus bersirip dan bersisik. Nah, kita bisa lihat komposisi kimia bandeng. Ya kan, lemaknya 0,06, proteinnya 20,38, ya kan, omega 3 14,3, dan energinya juga tidak terlalu tinggi, hanya 820,6 kalori. Jadi bandeng ini juga kita temui di pasaran tidak mahal, namun khasiatnya juga sangat banyak. Luar biasa ya Pak ya, bandeng ini ya. Oh iya, luar biasa Bu. Padahal durinya itu kan banyak. Selama ini kita malas sekali untuk makan ikan bandeng itu karena durinya yang banyak ya. Sehingga ya, kita lebih senang itu kalau makan ikan bandeng presto tuh Pak. Itu betul. Berarti sebenarnya masih berfungsi seperti ini atau enggak Pak?
tidak semaksimal kalau kita masak secara baik. Karena apa? Kalau di presto kan sudah mengalami yang namanya tekanan yang sangat tinggi. Iya. Gitu kan? Dan Iya, prosesnya iya. juga sangat lama. Makanya nutrisinya banyak yang berkurang. Ya. Kalau kita tahu ikan ini, pengolahan yang baik bagaimana, Pak? Kalau kita sapi itu kan daging sapi dibakar ya, Pak ya. Kalau ikan ini pengolahan yang baik supaya nutrisi yang ada itu tidak banyak hilang, diapain nih, Pak? Oke, yang paling utama adalah kita hindari yang namanya temperatur yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi. Ya, kriterianya ini. Jadi apa yang terbaik? Kita ikuti firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengolah ikan? Kita tahu kan, saudara? Dibakar. Dibakar. Tapi ingat, ketika dibakar bukan dipotong-potong terus dibakar utuh. Oke. Itu khasiatnya lebih baik daripada dipotong-potong terus dibakar. Berarti kalau digoreng pun sudah tidak berfungsi baik ya, Pak, karena kan dalam keadaan minyak yang panas sekali kan, Pak. Proses penggorengan adalah proses yang terburuk dalam memasak. Tapi hasilnya enak ya, Pak ya? Pasti enak. Sesuatu yang sangat nikmat, itulah kadang-kadang kita harus pertanyakan diri kita. Apakah makanan ini sangat bermanfaat atau tidak? Iya, iya, iya. Iya, Pak. Menyangkut ikan bandeng nih, Pak. Kan orang kalau lagi berhubungan dengan kulit gitu ya, Pak ya. Kenapa sih kalau misalnya dia habis mungkin ada luka kecelakaan misalnya, pokoknya dia sifatnya luka gitu ya, atau mungkin untuk supaya kita bilang kulitnya nggak merusak kulit karena kan amis kata gitu ya, Pak ya. Nah itu kalau kayak ikan ini dari mana Pak kita bisa nyatakan bahwa dia ini bisa membuat gatal-gatal gitu ya Pak ya, terus di kulit tidak bagus, seperti itu gimana Pak? Jadi begini, kita kembali pada firman Tuhan. Di kitab Imamat mengatakan bahwa ikan yang bersisik dan bersirip itu baik untuk dimakan. Kosher, makanan yang diizinkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, biasanya orang yang merasa banyak keluhan ketika makan ikan gatal dan sebagainya, kita lihat ikan apa yang mereka makan. Biasanya yang tidak bersisik, terutama yang tidak bersisik. Bahkan ada beberapa kesaksian orang mengalami stroke ringan ketika makan lele terlalu banyak atau belut terlalu banyak. Jadi jelas firman Tuhan tidak pernah salah. Dan itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Secara ilmiah di zaman modern sekarang ini terbukti secara ilmiah bahwa firman Tuhan itu benar adanya, ya dan amin. Jadi cukup ikan-ikan yang dianjurkan itu pastikan tidak yang namanya membuat gatal atau gimana, enggak ya Pak ya? Jelas, karena secara ilmiah kita sudah belajar sebelumnya kan bahwa ia mengandung yang namanya alkilgliserol. Dia memfilter logam-logam berat, toksin, dan sebagainya. Dan itu pernah dilakukan di laboratorium dengan 2 kolam kecil, yang satu di ikan yang bersisik, yang satu tidak. Dan dua-duanya dituangkan deterjen ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang bersisik itu lebih tahan hidup. Cukup menarik kan? Oke. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Bahwa sisiknya itu melindungi dari toksin-toksin ini. Berarti apa? Tuhan tahu bahwa akan ke depan pasti banyak polusi. Yeah. Setuju kan? Tuhan Maha tahu. Iya, Pak. Tuhan baik kan? Tuhan ciptakan. Iya, betul. Makanya seperti udang ya Pak, orang alergi udang gitu ya, orang alergi, memang jarang alergi ikan sih memang kedengeran ya Pak. Ikan yang bersisik, Bu. Terutama ikan yang bersisik.
Iya, Kita iya, hampir tidak pernah temui orang yang alergi dengan ikan yang bersisik. iya, iya. Terus apakah ada juga orang yang alergi makan daging sapi, daging kambing? Jarang kan? Tapi biasanya orang makan daging beserta dengan lemaknya. Yang disalahkan dagingnya. Ya. Iya, iya, Pak. Setuju? Oke, Pak. Mau nanya nih, Pak. Silakan. Kalau kepiting itu kategori ikan-ikanan atau gimana, Pak? Oke. Jadi seperti kepiting, kerang, itu termasuk golongan seafood yang kita tahu. Iya. Atau kalau bahasa Inggris itu hard shell. Ya, jadi lapisan luar yang keras. Jadi lapisan yang terluar kulit yang keras itu, apapun itu tidak baik. Berarti Tuhan sudah memberikan tanda-tanda semuanya pada hewan laut ini. Kita lihat seperti lobster, udang, kerang, kepiting, tiram. Ya kan, hard shell kan, keras semuanya. Dan Tuhan sudah memberikan tanda itu, jangan engkau makan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Tuhan ciptakan semua hewan-hewan laut itu untuk fungsi yang berbeda. Kita akan bahas di slide berikutnya ini. Oke. Jadi kita mendapat gambaran yang utuh. Kenapa Tuhan perintahkan hanya ikan yang bersisik dan bersirip yang boleh kita makan. Berarti pertanyaan saya nggak bisa lanjut nih, Pak. Saya tadi mau nanya nih, Pak. Karena ini kan bandeng ini kan ikan yang bersisik kan, Pak ya. Saya mau nanya tadi, dari zat-zat ini, zat mana yang dibilang mengandung tadi itu bisa bikin alergi, bisa bikin gatal. Ternyata memang tidak ada ya, Pak ya, Tidak ada. di ikan bersisik gitu ya, Pak ya. Ya. Kecuali kalau ikan itu dimodifikasi, alias disuntik. Nah, itu beda lagi. Kalau dia hidup secara alami, ikan itu akan hidup. Iya, iya. Nah, namun Oleh kita karena harus bijak juga. itu ya, Pak, Ya, yang Mbak, berbahaya kita harus bijak buat juga. kita. Kadang penjual menyuntikkan supaya dia awet. Iya, Betul iya. ya, saudara ya? Tapi kita sudah belajar juga bagaimana untuk mendeteksi ikan ini segar atau tidak. Iya. Jadi kita harus bijak juga ketika membeli. Jangan kita lihat bandeng udah pasti baik. Kita harus lihat juga fisiknya. Apakah dia masih segar atau tidak. Oh, ada lagi nih, Pak, mengenai bandeng nih, Pak. Ya. Di daerah tempat tinggal saya, orang kalau makan bandeng, sisiknya tidak dibuang. Jadi sama sisik-sisiknya. Apakah itu baik, Pak? Sebenarnya sih tidak ada masalah. Namun kan kalau dimakan kurang enak ya. Dan fungsi sisik itu kan sebenarnya kan untuk melindungi toksin itu ikan itu supaya toksinnya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya ya. Betul ya? Jadi khasiatnya itu ada di dagingnya, bukan di sisiknya. Makanya kenapa kalau kita makan ikan, sisiknya kita buang. Kalau misalnya mau dibakar, bakarlah beserta sisiknya dulu, nggak apa-apa. Setelah itu baru dikupas. Nah, cukup menarik kan cara pengolahannya kan? Iya, kalau dibakar justru ikutin sisiknya. Karena dia melindungi. Melindungi, setelah itu baru kita sisihkan gitu ya, Pak ya? Betul, makanya kita lihat di orang-orang yang tinggal di pantai dari dulu turun-temurun bagaimana mereka membakar ikan. Lalu beserta sisiknya kan? Oh, I see. Begitu. Oke. Pak Jimmy mau nanya nih, Pak Jimmy. Oh, Ya, silakan Pak Les.
Ini kan kalau di kitab Imamat di minggu lalu kan kita membahas bahwa ikan yang bisa dikonsumsi itu adalah cirinya ikan yang bersisik dan bersirip ya Pak ya. Kalau tadi Pak Jimmy bandingkan ada contoh penelitian ilmiah ikan yang bersisik dan bersirip dan yang tidak bersisik dituangin deterjen bisa lebih tahan lah intinya yang bersisik. Berarti Betul. intinya kan bersisiknya itu berguna untuk mengurangi racun-racun yang ada di sekitar yang akan terserap di badan ikan gitu kan. Betul. Fungsinya sisik itu kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ikan lele nggak ada sisik, nggak ada sirip ya? Nggak ada sisik ya, benar ya? Ya, tidak ada sisik. Nah, dan konsumsinya kan cukup tinggi nih untuk masyarakat Indonesia. Ya. Kalau dari segi kalau kita merunut kepada Imamat bahwa itu sebenarnya nggak layak untuk dimakan. Tetapi kan di samping itu kalau ilmu pengetahuan membuktikan bahwa memang lele ini ternyata juga ikan yang kaya akan vitamin D loh Pak. Oke. Dan juga banyak vitamin dan mineral yang tentunya akan menguatkan tulang buat yang mengkonsumsinya. Nah itu gimana tuh Pak? Satu pihak kita nggak bisa, tapi secara ilmu pengetahuan dikatakan itu baik. Oke. Cukup menarik. Oke, saya akan jawab ya. Ya. Tuhan memberikan kita yang namanya pilihan. Oke. Ya. Kita bisa lihat bahwa di ikan lele mengandung nutrisi yang tinggi seperti Pak Ales katakan kan? Ya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan juga memberikan pilihan yang lain kan dengan nutrisi yang sama tingginya bahkan lebih dan juga toksinnya hampir tidak ada. Sekarang pertanyaan, saudara mau pilih yang mana? Tuhan memberi kita banyak pilihan ikan-ikan yang berguna bagi tubuh kita. Ya. Nangkap ya? Ya. Poin saya? Nah, tapi kebanyakan orang memilih apa? Untuk menyenangkan lidah mereka. Karena lele nikmat untuk disantap. Benar kan? Pemeliharaan juga gampang kan? Iya. Apa yang ikan itu makan juga sangat mudah. Iya. Saya ngerti juga sih Pak dalam pengertiannya lele ini kan karena di dalam setiap tubuh ikan pastinya ada merkuri ya Pak ya. Setiap ikan. Setiap ikan. Cuma kalau kayak seperti di pabrik tempat di mana saya bekerja itu kan ada lahan yang cukup besar. Nah, kita tuh ada budidaya lele juga tuh, Pak. Ya. Budidaya lele, habis itu sama sayur-sayuran nanti pada saat panen dijual dengan harga yang di bawah pasaran untuk karyawan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sepanjang yang kita tahu makanan untuk lele ini nggak sembarangan, nggak kayak kalau seperti kita tahu kan lele kan makan apa aja kan. Ya. Kayak boleh dikatakan sama kayak seperti babi mungkin, cuma ini bedanya hewan yang hidup di air gitu loh. Semua dimakan. Nah, tapi kalau bagaimana dengan kita yang memberikan makanan yang terbaik untuk lele, habis itu kita pas panen kita makan. Otomatis merkurinya kan nggak berbahaya gitu loh Pak untuk tubuh. Itu bagaimana Pak? Saya akan jawab itu ya. Mungkin sama seperti ini Pak Les. Yang waktu itu tuh yang saya bilang si kaki 4 itu dikasih makannya jangan yang ini nih tetap yang kita kasih yang sayur-sayurannya yang bener-bener, jadi bukan yang itu gitu ya. Itu pasti Pak Jimmy pasti udah ketakutan nih, pasti kembalinya mau ke sebenarnya sudah menjawab kan tahu nih ya kan jawabannya beda apa enggak nih, sama nih. Sama, jawabannya sama. Kembali lagi, natur dari hewan itu. Naturnya dia makan apa? Dari nenek moyangnya. Walaupun kita paksa memberi makanan yang bernutrisi, lele itu bukan itu yang mereka suka.
Apa yang terjadi? Mereka makannya dengan stres. Coba kita perbandingkan Lilik dengan memberi makanan yang mereka suka dan mereka tidak suka. Mana yang lebih cepat gemuk? Itu sudah menjawab Jadi juga. suka. Yang suka pastinya. Jadi percuma kita pelelehan kasih juga makan. ada keturunan ya Pak? Oh iya, jelas. Tuhan ciptakan sudah ribuan tahun yang lalu loh Bu, Pak Les. Iya. Betul kan? Tuhan sudah ciptakan, mereka makan apapun juga Tuhan sudah tetapkan. Dan kita coba memodifikasi, kita memaksakan Iya. keinginan kita. Benar kan kalau bahasa Inggrisnya kan against the nature, melawan alaminya itu. Alaminya. Betul kan? Ya. Ya itulah. Sudah menjawab pertanyaannya kan? Jadi ini suatu berita buruk yang suka makan lele ini ya. Ya, namun Jadi Tuhan masih kalau memberi kita kesempatan. Iya, benar Pak. Betul ya? Sama kayak seperti saya yang minggu lalu Pak. Saya kan agak kaget juga kan. Pecinta pempek. Lantas di bab pembahasan kemarin salah satunya kan kalau boleh dikatakan ikan tenggiri itu kan ya ada bagian-bagian tertentu yang bersisik ya kan. Walaupun nggak semuanya. Ya tapi kan ternyata oleh Pak Jimmy katakan memang ya memang nggak bagus juga karena firman Tuhan kan nggak ada Ya. ini ya. Betul. Ya nggak bersisik ya udah, yang nggak bersisik yang nggak layak untuk dimakan gitu. Bukannya Ya. ada. Ini masalah pempek Pak. Ya. Gimana kalau tongkol Pak? Diganti dengan tongkol. Rasanya nggak tahu deh saya tuh belum pernah. Gimana Pak kalau tongkol Pak? Kembali Ya. lagi pada firman Tuhan di kitab Imamat itu. Nah. Selama kita memenuhi kriteria firman Tuhan, kita makan. Iya. Jadi pilihan ada di tangan saudara-saudara. Iya. Yang penting kita ikuti kriteria Tuhan Yesus. Oke. Saya jujur Pak, usaha saya tongkol pedas Pak. Sekarang saya jadi males bikin tongkol pedas. Jadi gitu, Iya, cukup saya- menarik kan fungsi dari sisik ini. Oke. Iya, Ya. lanjut Pak Jim. Kita lanjut Pak Jimmy. Oke. Nah, pertanyaannya cukup menarik ini. Kenapa makanan seafood adalah sesuatu kejijikan bagi Tuhan? Nah, nih, lihat nih. Lihat judulnya aja saya udah banyak pertanyaan nih buat Pak Jimmy nih. Nah, lihat kan, makanan-makanan ini kan yang tadi kita bahas kan? Hard Iya. shell. Nah, Oh, ini enak. ketemu semua nih di sini nih. Ya. Oke, kita akan bahas pertama tentang udang. Dia memiliki kadar kolesterol 65 mg per 100 gram. Maka kira-kira 200 mg dalam porsi 3 ons. 1 ons sekitar 28 gram. Nah, berarti 3 ons udang memiliki 805 mg sodium juga. Nah, kita sudah belajar ya di materi tentang Adama, berapa natrium yang kita butuhkan. Nah, jadi dari sini sudah kelihatan bahwa kadar kolesterolnya juga tinggi nih. tinggi. Iya. Nah, Sudah. namun kan ada beberapa orang yang membenarkan bahwa ini juga mengandung nutrisi yang baik juga, seperti arginin dan sebagainya, ya kan? Nah, kembali lagi, Tuhan berikan pilihan. Engkau mau berkat atau mau kutuk? Namun firman Tuhan mengatakan, alangkah baiknya kita memilih berkat kan daripada kutuk kan? Iya. Tuhan sudah memberikan bocoran juga. Tuhan kasih pilihan, Tuhan juga kasih bocoran. Tuhan bisa pilih saya sama Pak Les di sini. Puji Tuhan. Saya udah banyak pertanyaan nih Pak mengenai judulnya pertama kali nih.
Yang ini, oke. Cukup menarik. Apa yang mau Kenapa ditanyakan? makanan seafood adalah sesuatu kejijikan bagi Tuhan? Ya kan? Ya, Heeh. Kalau Pak, kalau sebelum saya bertanya lebih dalam lagi, saya mau nanya, ya. itu sebenarnya kalau kadar kayak udang itu kalau Bapak bilang tadi katakan kan mengandung dalam satu on itu ada kolesterol 65 mg. Itu untuk satu ekor udang atau gimana ya Pak? Bukan 65 mg per 100 gram Per berat. satu on ya. Oke. Jadi 200 mg dalam porsi 3 ons. Ons di sini 28 gram. 28 gram. Hmm, Jadi cukup tinggi kan? iya. Saya juga udah saya paling anti manggilin sih. Nah, Tapi makanya kalau dengan satu ini paling juga, kalau makan 1-2 sih, 1-2 ekor doang. ya, makanya dengan ini juga sudah membuktikan, benar kan, bahwa ini tidak baik untuk kesehatan. Firman Tuhan tidak pernah salah kan? Iya. Memang di Alkitab tidak ditulis udang, kerang, dan sebagainya, tapi firman Tuhan mengatakan kriterianya. Kriterianya apa itu, Pak? Ya makanan yang ini, yang keras kulitnya ada. Oh, keras kulitnya. Hard Tapi sebenarnya shell. kalau boleh dikatakan kayak udang ini kan sebenarnya nggak terlalu tekstur kulitnya nggak keras ya, Pak ya? Pertanyaannya Biasanya saya lobster. tanya ke Pak Les, Oh, ada sisinya nggak? nggak ada. Kan hewan laut, hanya Iya. yang bersisik dan bersirip. Nah, Di luar itu pasti suatu kejijikan kan sederhana, berkat atau kutuk. iya. Tuhan tidak memberikan abu-abu. Berarti satu biji pun tidak boleh. Ya itu Saya masih 1-2 loh Bu Roli ini makan ini. Karena Ya, saya ini tahu kalau makan banyak, aduh parah ini. enggak, justru berpikir ada yang bilang supaya penangkalnya itu kita nggak gimana, makanya makan sama kulitnya, jangan dikupas kulitnya. Nah, itu bisa membuat tidak terlalu kolesterol gitu. Itu mah nggak Itu teori salah itu yang berarti ya. Siapa Jimmy ya? ya saudara tahu lah jawabannya kan. Karena kalau kita pertanyaannya, jangan bisa. ya kulitnya kan tidak mengandung yang namanya penangkal racun kan. Bagaimana Tapi makan kan kulitnya bisa? terlindungi, Pak. Kenapa? Pak, dia terlindungi dengan kulit yang keras itu kan, jadi kayaknya aman di dalamnya gitu kan, Pak. Aman bagi udangnya, tapi racunnya tidak. Iya. Dan apa Ya yang sih, Pak, udang, kayaknya gampang sih. ya udang Bersisik atau mengonsumsinya tidak. apa? Kotoran juga kan? Iya. Setuju kan? Oh ya? Ya, setuju. Ya. Makanya Tuhan ciptakan semua yang hard shell seafood ini untuk apa? Membersihkan kotoran laut. Makanya dijuluki kalau bahasa Inggrisnya cockroach of the sea, kecoaknya laut. Oh, oke. Saya pikir cuma kerang doang, Pak. Udang bukan, Pak. Karena kan ada tambaknya nih, Pak. Ya itulah dibudidayakan kan. Akan menjadi suatu kayak pembenaran. Lele dibudidayakan, ada di tambak dan sebagainya. Betul kan? Oke lah. Oke. Ya. Oke, kalau gitu ini waktunya udah mau mendekati dan saya simpen pertanyaan saya deh Pak untuk minggu depan Pak. Baik. Mengenai seafood ini, karena banyak nih dalam benak saya nih ada nih. Aduh. Ya, Yang kita simpan untuk tanyakan. minggu depan. Cukup menarik. Oke. Ya. Oke, kesimpulan saya pada hari ini, kita taati firman Tuhan. Hewan laut hanya yang bersirip dan bersisik yang boleh kita makan. Berarti apa? Di luar itu Tuhan tidak izinkan. Jadi cukup sederhana kriteria yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak perlu menghafal hewan laut satu persatu namanya. Kita lihat aja kriterianya. Memenuhi kriteria tersebut, berarti makanan itu sehat bagi tubuh. Makanan itu kosher untuk kita.
Oke. Oke. Satu pun tidak boleh. T-A-A-T, taat. Ya. Taat, benar. Tuhan ingin kita taat, menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, pembaca, atau hanya mengetahui saja, tapi menjadi pelaku firman. Haleluya. Selama ini kalau saya cuma makan, ya karena saya tahu saya kolesterol, jaga makan, cuma ya ada ketemu udang 1 atau 2, sekarang udah nggak boleh nih berarti nih Pak Jimmy ya. Udah benar-benar nggak boleh. Oke, menarik Pak. Nanti minggu depan akan ada pertanyaan juga dari, kita juga mau ada pertanyaan buat ini, mungkin juga Bu Roli. Terima kasih banyak Pak, udah. Ya, bagi YouTuber, jika ada pertanyaan dan sebagainya, boleh tulis di kolom. Nah, kita akan jawab minggu depan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Tanya seputar makanan pokoknya. Luar biasa pasti jawabannya. Iya. Haleluya. Iya. Oke, terima kasih saudara. Males. Sehat-sehat selalu semua. Amin, sehat semua buat kita. Oke, terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Roli. Memberkati. Tuhan berkati semuanya.